serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhan bagi kita dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama pertama Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Pertama Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Dan sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus-Mu telinga kami mendengar dan hati kami rindu betul akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami ya Allah, agar kami bertumbuh dalam kasih setia-Mu dan terus mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pertama Samuel pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 demikian bunyinya. Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi pada orang-orang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lain. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggalkan juga. Ia menegakkan orang yang hina dan dalam debu,
dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarnya dan melakukan firman itu di tengah-tengah hidup kita hari lepas hari. Shalom. Tema khotbah minggu ini, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, menjadi dasar pergumulan kita sebagai orang-orang percaya kepada Kristus, bahwa sesungguhnya kita punya Tuhan itu Dia hebat, karena Dia tahu segala sesuatu yang kita kerjakan dan kita lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika kita memperoleh apa yang menjadi bagian dari rasa syukur kita, ketika kita mendapatkan apa dari Tuhan, Tuhan sudah tahu, tapi Tuhan mau supaya kita datang bilang untuk Dia, terima kasih karena kita telah mendapatkan semua. Ketika kita ada dalam masalah dan rintangan yang berat, Tuhan juga tahu apa yang menjadi pergumulan dan harapan kita. Tapi Tuhan juga rindu kita datang bilang untuk Dia bahwa kita ada dalam persoalan dan pergumulan, dan Tuhan harus turun tangan untuk melihat segala keadaan. Karena Dia tak selamanya mau menjawab apa yang menjadi pergumulan dan kehidupan kita kalau kita tidak pernah ingin untuk datang dan bilang kepada Dia. Apalagi kalau kita sudah ada dalam persoalan pergumulan, kita lebih jauh daripada Dia, maka Dia juga bilang tidak perlu untuk melihat apa yang menjadi pergumulan. Itu catatan yang harus kita pakai. Oleh sebab itu kitab pertama dan kedua Samuel menampilkan sejarah umat Israel ketika kerajaan didirikan dan raja-raja pertama mulai memerintah. Kisah ini menarik untuk dicermati dan dipelajari karena berisikan maksud dan jalan Tuhan mengenai hal etika dan pengampunan. Dalam kitab ini juga dapat dilihat sebagai pribadi yang tidak jemu-jemu mengungkapkan sebuah pernyataan-pernyataan yang disampaikan kepada Allah, sehingga Allah bisa menegur, Allah bisa memberkati, Allah bisa menghukum, tetapi Allah juga bisa menyertai dan menuntun umat sepanjang perjalanan hidup mereka. Dan bagian pembacaan kita hari ini pasal 2, pertama Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 merupakan bagian doa pujian yang disampaikan oleh Hana setelah ia berdoa pertama kalinya kepada Allah untuk melihat sakit hati, melihat segala hal yang menjadi bagian dari pergumulan hidupnya, karena dia dapat tantangan, dapat hinaan, ketidakadilan dari Penina, istri Elkana, ketika ia mandul dan tidak memiliki anak. Dia berdoa dan berdoa terus. Lalu imam bilang, tidak mungkin Tuhan punya mata buta, tidak mungkin Tuhan punya telinga tuli. Tuhan telah mendengarkan doa. Itulah sebabnya bagian ini merupakan sebuah doa yang mengandung puji-pujian Hana kepada Allah, karena Allah itu luar biasa. Hana sangat bersuka cita karena ia memiliki Allah yang Maha Kudus, Allah yang menjadi gunung batu, Allah yang Maha Tahu, Allah yang penuh keadilan, Allah yang memperlihatkan dan meninggikan hambanya. Hana dulu mandul, ia mengakui itu dan dia berkata kepada Allah, dia bilang untuk Tuhan, saya mandul.
tapi Tuhan rubah kemandulan itu menjadi kesuburan. Itulah sebabnya Samuel diberikan sebagai bukti bahwa Allah itu luar biasa. Allah memperhatikan dan Allah mendengar, bahkan Allah tahu apa yang menjadi pokok pergumulan anak. Tuhan justru berbeda pada pihak yang terhina. Ia meninggikan orang-orang yang rendah, dan itu dirasakan sekali oleh Hana, sehingga dalam bagian ini dia pun memuji dan memuliakan Allah. Oleh sebab itu puji-pujian yang dipanjatkan Hana melampaui puji-pujian dari setiap pujian yang disampaikan, karena itu puji-pujian yang khusus dan penuh syukur yang dikatakan kepada Allah. Di satu sisi Hana juga mau membuktikan bahwa Allah itu hebat. Allah merendahkan orang-orang yang terhina, yang menghina. Allah meninggikan orang-orang yang terhina, dan Allah memberkati setiap orang yang selalu dekat dengan Allah. Oleh sebab itu dalam puji-pujian ini ada beberapa hal yang diungkapkan oleh Hana. Kita bisa melihat dalam ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Hana tidak punya kekuatan perang. Dia tidak punya tentara, tidak punya senjata. Tapi yang dia lakukan adalah dia punya Tuhan yang melindungi dia. Tuhan memperhatikan mereka yang tertindas. Sebab itu Hana berkata, Tuhan adalah Allah yang memberi keadilan bagi dia, bagi yang diperlakukan tidak adil. Itulah sebabnya ia ada dan ia mengucap syukur atas segala hal yang dilakukan oleh Allah baginya. Kita bisa membandingkan Kejadian pasal 3 ayat 7. Tuhan akan menyatakan pembalasan kepada semua orang tertindas sepanjang zaman, karena Tuhan itu berbelas kasih. Kemudian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, puji-pujian ini hendak mengatakan bahwa Tuhan sangat mengetahui dan Tuhan sangat melihat setiap kekuatan manusia. Sehingga dalam ayat 3 terlihat hal mengingatkan untuk tidak berbicara berlebihan, sebab segala ucapan kesombongan, segala pikiran dan yang selalu membanggakan kekuatan diri sendiri akan dinilai oleh Tuhan. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia segala perbuatan-perbuatan diuji. Itulah yang membuat Hana merasa bersyukur. Hana begitu bangga terhadap Allah, karena dia tahu kalau bukan Allah yang ada di tengah-tengahnya, dia tidak sanggup dan berbuat apa-apa. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat 4 dan 5 berbicara tentang tanggapan diri kuat, tentang orang yang kuat dan yang kaya. Tetapi sumber kekuatan dan sumber kekayaan ada dari Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya. Kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita dapati, apa yang kita peroleh itu adalah milik dan kekuatan kita sendiri. Kita mengesampingkan Allah dan kita tidak percaya bahwa Allah itu ada dan luar biasa. Seorang profesor mengajar para mahasiswanya, lalu dia pun berkata, kamu percaya Tuhan? Percaya. Kamu tahu Dia ada? Kami tahu Dia ada. Tapi sang profesor berkata, aku tidak pernah percaya Tuhan, dan aku tidak pernah tahu bahwa Tuhan itu ada. Karena secara rasional, kalau Tuhan itu ada, berarti kita bisa pegang Dia. Dan kalau kita harus percaya Dia, berarti kita tahu di mana Dia ada. Apakah ada yang mau bertanya? Lalu seorang mahasiswa pun berkata, bolehkah saya berdiri di depan dan bisa berkata kepada teman-teman bahwa ternyata itu Tuhan ada? Lalu dia
dipersilakan berdiri dan dia berkata, teman-teman percaya bahwa sang profesor kita ini punya otak? Apakah kita percaya, kita tahu bahwa otak sang profesor ini pernah kita pegang? Semua bilang tidak. Kalau begitu, dalam rasional bahwa kalau sang profesor otak tidak bisa kita pegang dan kita tidak bisa percaya bahwa dia punya otak, maka sesungguhnya benar-benar dia tidak punya otak. Sebagaimana kita tuh punya Tuhan, kita tidak bisa pegang dia, tapi kita percaya kepada dia. Oleh sebab itu, Hana dia percaya dan yakin bahwa segala sesuatu dari Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekayaan, sumber segala sesuatu ada pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang tetap ada menjadi bagian dari kehidupan kita. Otoritas dan kehidupan kita senantiasa dituntun dan selalu dipelihara oleh Tuhan. Sehingga ketika kita ada dan kita lakukan, yang hanya kita lakukan bersyukur karena Tuhan selalu ada menjadi bagian hidup kita. Ayat 9 sampai 8 dia bilang, 9 sampai 10 dia menyatakan tentang Allah yang memberikan damai sejahtera kepada orang-orang yang dikasihinya, tetapi juga memberikan kebinasaan bagi orang-orang fasik. Tuhan berkenan kepada orang yang ia kasihi, dan ketika ia harus menyampaikan berkatnya, ia tahu siapa yang harus diberikan. Ia tahu siapa yang menjadi harapan baginya. Ia tahu kepada siapa ia harus menuntun dan menjaga. Oleh sebab itu Hana sangat percaya, sehingga puji-pujian yang dipanjatkan kepada Allah merupakan bagian dari rasa gembira dan sukacitanya, karena Tuhan luar biasa baginya. Ia tahu ia ada pada suatu situasi yang penuh dengan tantangan berat, karena ia benar-benar direndahkan oleh penina. Tapi ketika Tuhan memandang dia percaya bahwa Tuhan pasti memberi kebinasaan kepada orang-orang fasik, tetapi orang yang berharap kepadanya tetap memberi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang Kristen yang senantiasa percaya dan meyakini tentang Kristus itu, tentang Allah itu yang di dalam Kristus telah memberi kehidupan bagi kita, maka sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita pikirkan dan kita laksanakan di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Yang pertama, Tuhan tidak akan meninggalkan hidup kita sekalipun kita mengalami kesusahan dan kesesakan dalam hidup. Hidup kita terkadang diremehkan dan dianggap tidak berharga di lingkungan kita karena kita kekurangan dan keterbatasan yang ada pada kita. Namun hendaklah kita tabah dan berserah kepada Tuhan, sebab Tuhan akan meninggikan orang-orang lemah dan merendahkan orang-orang yang sombong. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan tahu apa yang harus dia kerjakan bagi kita. Pengamsal bilang, serahkanlah segala perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana-rencana. Tuhan selalu ada di pihak kita ketika kita selalu berharap kepadanya. Jangan kita terdapat apa-apa dari Tuhan baru kita kasih salah Tuhan lagi. Ada satu mob yang bilang, Bapak dan Mama begitu setia kepada Tuhan. Anak pertama lahir, Tuhan panggil. Anak kedua lahir, Tuhan panggil lagi. Bapak punya kesetiaan untuk Tuhan mulai Surabaya. Mama dalam kondisi hamil yang anak ketiga, Bapak ajak, Mama mari kita dua sembahyang. Sampai di kamar, berdoa Bapak dengan penuh keseriusan dia berdoa. Tuhan, berkat yang pertama kau suambil, berkat yang kedua kau suambil lagi. Kalau berkat yang ketiga dalam perut, kalau kau ambil lagi, kau kira itu bagus kan? Kadang-kadang kita ada pada situasi-situasi itu, kita merasa bahwa Tuhan itu begitu baik,
kita menikmati segala hal yang menjadi bagian dari yang kita dapati dari Tuhan. Namun ketika tantangan mulai datang, pak, bah Tuhan kau ini mitra sayang saja. Tuhan kau tidak pakai saya lagi kan? Karena Tuhan itu luar biasa, Dia tahu apa yang kita alami dan kita rasakan. Sampai-sampai ada lagu bilang, kita boleh ada bertahan, tapi kalau kita jatuh, Dia tidak pernah membuat kita jatuh. Dia sanggup membangkitkan kita. Ada pula sebuah situasi yang membuat kita merasa bahwa Tuhan itu meninggalkan kita, tapi sesungguhnya Tuhan bilang, sekalipun kamu melupakan aku, tapi aku tetap bersedia menolong kamu walaupun kamu tidak pernah mengharapkan. Yang kedua, seperti Hana hendak mewakili kaum perempuan, kaum yang lemah, kaum yang kekurangan, kaum yang terpinggirkan dalam segala situasi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Maka kesombongan dan keserakahan serta kekuasaan sesungguhnya bagian dari hal-hal yang juga diperhatikan oleh Tuhan. Kita ada pada situasi-situasi yang sulit. Kita ada pada saat-saat di mana kita merasa bahwa kita kehilangan arah karena tak tahu kemana lagi kita harus melangkah. Kita mungkin sampai berkata, aku tak sanggup lagi menerima semua ini. Tapi sesungguhnya Tuhan ada, dan Tuhan memilih waktu yang sangat tepat untuk membangkitkan dan membuat hidup dalam sebuah kenyamanan yang luar biasa ketika kita tetap ada dan berharap kepadanya. Jangan karena senang kita mau, tapi yang tersenang kita tidak mau, lalu kita meninggalkan Tuhan. Ia tahu cara dan bagaimana Ia membuktikan kepada kita bahwa Dia ada dan Dia selalu memberi yang terbaik bagi kita. Yang terakhir, doa dan pujian dalam mesbah keluarga dan persekutuan-persekutuan pelayanan lain merupakan bagian yang intim ketika kita dekat dengan Tuhan. Ia terus-menerus akan memberi kepada kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Tuhan akan senantiasa ada menjadi bagian hidup kita ketika kita berpengharapan dan kekuatan dalam setiap pergumulan yang kita inginkan. Tuhan pasti mengizinkan segala kehidupan yang baik yang kita inginkan. Kadang-kadang kita lupa, yang penting hari Minggu suada, yang lain-lain kita abaikan saja. Kadang-kadang kita tidak percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan terus menolong kita. Tuhan mau Dia dipuji, Tuhan mau kita rayu-rayu Dia. Orang kalau terrayu baru ada apa-apa. Justru kalau kita rayu baru kita dapat. Bapak tolong kasih saya jabatan ini kan, contoh ya. Kasih saya ini kan, masa Bapak tidak sayang saya kan. Segala macam kata-kata biasa kita lakukan. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, masa aku begitu kan, putra sayang saya kan, saya menyanyi untukku baru. Kalau kita tidak rayu Tuhan seperti begitu, Tuhan melihat kita bagaimana? Justru doa dan puji-pujian kita membuat Dia tergerak, Dia tersentuh, dan Dia melakukan segala sesuatu yang bisa membuat kita terheran-heran atas segala yang Dia berikan. Itulah sebabnya Hana begitu percaya dan yakin kepada Tuhan. Doa dan puji-pujiannya menggugah hati Allah. Doa dan puji-pujiannya membuat Allah begitu prihatin terhadapnya. Dan Ia membalas kebahagiaan Hana dengan kehadiran Samuel di tengah-tengah pergumulan yang ada. Samuel tumbuh dan besar dan dia menjadi sosok yang luar biasa di tengah-tengah umat Israel. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita pulang, kita bersyukur, kita tahu bahwa kita punya Tuhan itu, Dia tahu segala-galanya. Dia tidak mungkin kasih tinggal kita kalau kita selalu ada dan menjadi bagian hidup bersama-sama dengan Dia. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Kalau kita tidak pernah kasih tahu Dia,
maka jangan kita mimpi kalau kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita kasih tahu apa yang menjadi pergumulan kita, maka jangan kita heran kalau semua itu kita bisa rasakan. Oleh sebab itu jangan jauh-jauh dari Dia. Jangan biarkan Dia jauh daripada kita. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang untuk kita, tinggallah di dalam Aku supaya Aku tinggal di dalam kamu. Apa saja yang kamu minta dalam namaku diberi kepada. Bagaimana kita tidak pernah mau datang dekat tinggal di dalam Dia baru kita mau minta? Pasti Dia bilang, pendek kok kan, enak saja. Putra penada dengan saya waktu meminta. Mungkin kita bisa merasakan apa yang kita nikmati enak dan luar biasa. Itu bisa saja menjadi tawaran duniawi yang menggiurkan kita. Tapi kalau Tuhan punya, tidak. Ada seorang warga jemaat pernah berkata untuk saya, Pak Pendeta, dapat banyak tapi menikmati tidak puas juga tidak ada gunanya. Tapi walaupun sedikit tapi menikmati dengan segala kepuasan yang ada, luar biasa. Karena itu Tuhan yang kasih, jadi macam makan tidak pernah habis. Dan itu yang harus kita lihat di tengah-tengah hidup ini. Oleh sebabnya, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita bersyukur, mari kita berdoa dan terus dekat dengan Dia, supaya apa yang menjadi kebutuhan kita diberikannya kepada kita. Karena Dia Maha tahu, Dia tahu segala-galanya. Cuma Dia mau bilang, kita harus dekat dan kasih tahu Dia. Tidak mungkin majelis itu bilang, pendeta kami lapar, bisa kami makan kan? Tapi kalau terakhir tahu juga untuk apa? Lapar mati situ juga, mati situ. Tapi kalau suka tahu, oke, bagaimana caranya kita bisa makan? Ada beras di dalam, ada sayur, mari kita masak atau makan. Kalau kita tidak bilang untuk Dia, Dia juga pura-pura malas tahu. Dia juga pura-pura tidak mau tahu, dan Dia pura-pura tidak pernah merasakan apa yang kita rasakan. Mari tetap bilang untuk Dia apa yang menjadi kebutuhan Dia. Tapi kalau mau bilang untuk Dia, nikmati apa dan selalu cari jalan untuk dekat dengan Dia. Saya pernah bilang begini, bagaimana kita mau diberkati? Contoh ya, pendeta bilang, Tuhan kami berdoa untuk pendeta Untayana, Tuhan berkati, berikan dia kekuatan, berikan berkat yang banyak di dia. Tapi dia ada di pasar, dia tidak ada di sini. Ya Tuhan bilang, dia tidak ada, saya mau kasih kan? Ngapain saya kasih dia di pasar sana kok? Tapi kalau saya bilang, Tuhan berkati pendeta Untayana, berikan berkat yang banyak, saya ada di situ, saya bilang, benar Tuhan, saya rindu dan saya ingin semua itu. Tuhan bilang, tidak ada yang susah dari. Jadi mari Bapak Ibu, firman Tuhan ini menjadi bagian yang harus kita renungkan, belajar dari anak. Tuhan tahu segala-galanya dari Dia, tapi Dia cuma datang bilang untuk Tuhan 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai Tuhan rasional dan Tuhan bilang, kurang ajar ini, saya sudah dengar terus tapi kau terus lebih baik saya kasih sudah supaya kau diam. Ya harus itu yang harus kita buat. 1 kali, 2 kali kita semua satu kasih tinggal Dia. Padahal Dia ingin kita serius sama. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi berkat bagi kita. Kita jalan dan menikmati hidup ini karena anugerah Tuhan di tengah-tengah hidup yang kita jalani. Amin. Abisa Ivana Pati, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Janisa Manuela Pati. Janisa Manuela Pati, aku membaptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Giovanni Jerko Pati. Giovanni Jerko Pati, aku
baptis engkau dengan nama Bapa, dengan nama Anak Yesus Kristus, dan dengan nama Roh Kudus. Amin. Biarlah anak-anak ini tumbuh dalam damai sejahtera dan mereka akan menjadi anak-anak Allah yang kudus.
Amin.